Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai zat tunggal dan zat campuran. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking dulu ya, untuk lebih semangat untuk belajar. Nah, ice breaking kali ini yaitu tepuk semangat. Ikuti bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan pengertian dari zat tunggal dan zat campuran. Kemudian, kalian dapat mengidentifikasi contoh yang termasuk zat tunggal dan zat campuran yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kemudian dengan kegiatan membuat larutan, kalian dapat mempraktekkan dan menuliskan perbedaan zat campuran homogen dan heterogen dalam bentuk laporan dengan tepat. Nah, dapat kita ketahui benda-benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi. Nah, apa sih itu materi? Ya, jadi materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa, baik itu benda padat, benda cair, maupun benda gas. Nah, berdasarkan komposisi penyusunnya, materi terdiri atas zat tunggal dan zat campuran. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan zat tunggal? Ada yang tahu? Ya, jadi zat tunggal itu adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Nah, apakah kalian tahu apa saja sih contoh-contoh yang termasuk zat tunggal di lingkungan sekitar kita ini? Ada yang tahu? Ya, jadi contohnya itu seperti air, kemudian gula, garam, maupun emas. Nah, kemudian zat campuran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zat campuran? Ada yang tahu? Ya, jadi zat campuran itu adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi zat tunggal. Nah, adapun di zat campuran itu terdapat dua jenis campuran, yaitu yang pertama campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen itu adalah merupakan campuran yang dimana zat penyusunnya itu tercampur sempurna. Lalu campuran heterogen itu apa? Nah, jadi campuran heterogen itu sebaliknya dari campuran homogen, yaitu merupakan campuran yang dimana zat penyusunnya itu tidak tercampur sempurna. Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk lebih memahaminya, yuk kita nyanyi bersama-sama dengan lagu materi zat tunggal dan zat campuran. Lihat rumahku penuh dengan benda, ada zat tunggal dan ada campuran. Air dan minyak adalah zat tunggal, kopi dan es campur adalah campuran. Ada dua jenis pada campuran, ada homogen dan juga heterogen. Kalau homogen semua jadi satu, kalau heterogen bisa dibedakan. Nah, dari lagu tadi kita dapat lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan zat tunggal dan zat campuran. Baik, di sini ada sebuah lembar praktek kerja yang dimana setiap kelompok melakukan percobaan untuk mengidentifikasi sifat-sifat zat campuran. Nah, dapat kita lihat pada lembar praktek tersebut ya.
Baik, di sini ada sebuah benda yang dimana ada benda cair seperti air, kemudian ada sirup, lalu ada minyak goreng, kemudian ada pasir. Nah, dapat kita ketahui yang ada di sekitar ini merupakan contoh benda zat tunggal. Nah, kemudian akan kita campurkan kepada zat tunggal ini. Nah, contohnya itu dapat kita campurkan air dengan sirup. Oke, kemudian air dengan minyak. Lalu air dengan pasir. Sudah. Lalu kita aduk. Kita aduk dulu. Nah, sudah dilihat, sudah kita aduk. Kemudian kita lihat contoh dari air dan sirup. Ini ya. Setelah kita aduk, apa yang terjadi pada air dan sirup ini? Ada yang tahu? Nah, jadi jika air dan sirup ini dicampurkan, maka akan tercampur sempurna atau merata. Nah, dapat kita lihat tercampur sempurna air dengan sirup. Nah, dapat kita sebut juga dengan campuran homogen. Kenapa? Karena campuran yang dimana zat penyusunnya itu tercampur sempurna. Nah, lalu bagaimana dengan air dan minyak? Kemudian air dengan pasir. Nah, kalian dapat mengamati kemudian menyimpulkan mana saja yang termasuk zat campuran homogen dan heterogen. Oke? Baik. Setelah kalian melakukan percobaan mengenai mengidentifikasi sifat-sifat zat campuran, di sini Ibu ada sebuah games edukasi yang dimana gamesnya itu seperti ini. Oke, dapat kalian lihat. Gamesnya ini namanya roda putar zat tuncap, yaitu roda putar zat tunggal dan campuran. Nah, dimana cara memainkannya ini, setiap kelompok itu terdiri atas 5 sampai 6 orang. Oke? Nah, setiap kelompok dapat memainkannya dengan cara memutarkan roda putar ini. Nah, di setiap warna-warna yang ada di sini itu ada pertanyaan mengenai zat tunggal dan campuran. Nah, dapat Ibu contohkan seperti ini ya. Diputar. Nah, di sini Ibu mendapatkan warna biru. Nah, di warna biru ini terdapat pertanyaan yang dimana pertanyaannya itu ada di sini. Oke, kita lihat. Kita lihat pertanyaannya ada di sini. Nah, di sini ada pertanyaannya. Contoh pertanyaannya itu adalah contoh campuran yang memiliki persamaan sifat seperti air dan garam dapur adalah. Nah, di sini setiap kelompok yang telah memainkan roda putar ini dapat menjawab pertanyaannya dari sini. Ketika dia tidak dapat menjawab pertanyaan ini, dapat dibantu oleh teman sekelompoknya. Nah, yang dimana setiap menjawab pertanyaan yang ada di sini mendapatkan 1 poin. Kalau tidak dapat menjawab pertanyaan ini, berarti poin dia adalah 0. Oke? Nah, selanjutnya juga begitu untuk kelompok-kelompok lain selanjutnya.
oke? Nah, baik. Untuk pembelajaran mengenai zat tunggal dan campuran ini telah selesai. Kita dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai zat tunggal dan campuran, yang dimana zat tunggal itu merupakan zat yang terdiri atas materi sejenisnya. Contohnya itu yang sudah kita lakukan, ketahui yang ada di sekitar kita, yaitu air, gula, kemudian garam, emas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian zat campuran, yang dimana zat campuran ini adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi zat tunggal. Nah, yang dimana zat campuran ini terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Yang dimana zat campuran homogen itu adalah merupakan campuran yang dimana zat penyusunnya itu tercampur sempurna, yang dimana kita telah melakukan percobaan tadi, yaitu contohnya seperti contohnya itu seperti air dan sirup. Ketika dicampurkan akan tercampur sempurna. Kemudian air dengan gula, kemudian air dengan susu, air dengan garam dan lain sebagainya yang dapat tercampur sempurna. Nah, kemudian zat campuran heterogen. Nah, yang dimana zat campuran heterogen ini merupakan campuran yang dimana zat penyusunnya itu tidak tercampur sempurna. Dapat kita ketahui pada percobaan kita tadi, yaitu pada air dan minyak. Nah, air dan minyak itu tidak dapat tercampur atau menyatu sempurna. Kemudian pada air dan pasir tidak akan tercampur sempurna. Lalu apa lagi? Contoh lain. Ya, contohnya itu seperti air dengan kopi, kemudian minyak dengan pasir, dan lain sebagainya yang tidak dapat tercampur sempurna. Baik, nah sekian pembelajaran hari ini yang telah kita pelajari tentang zat tunggal dan campuran. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.